Hari ini saya bersama Bu Guru Yamina, salah satu guru kelas 5 yang akan memberikan pendapat terhadap kasus yang dialami oleh Ibu Tati. Kasusnya adalah sebagai berikut. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Nah, Bu Yamina, jika Ibu menghadapi atau melihat Bu Tati melakukan hal seperti ini, jadi memberikan hukuman kepada murid karena tidak membuat PR, apa yang akan Ibu lakukan? Pada Bu Tatinya Ya. kalau saya sebagai teman sejawat memberikan saran kepada Bu Tati agar jangan memberikan hukuman fisik seperti itu karena sudah bukan zamannya lagi. Kalau bisa diberikan hukuman yang mendidik, disuruh buat PR-nya sendiri di luar kelas sehingga tidak mengganggu teman yang lain, jadi bisa selain dia tetap dapat nilai juga ada usaha dan tidak jera untuk tidak melakukan atau melalaikan tugasnya lagi. Artinya Ibu tidak memberikan hukuman secara fisik ya, tapi memberikan anak itu mengerjakan PR di luar kelas. Iya, di luar. Jadi maksudnya di luar kan ada meja. Yang diserambi kelas Ya, sebetulnya. ya, tidak dijemur. Nah, pada saat Ibu melihat anak sedang dihukum itu, apakah Ibu langsung menegur atau menginstruksi Ibu Tati, atau Ibu menyuruh anaknya itu untuk meminta maaf kepada Ibu Tati, atau Ibu menyampaikan kepada kepala sekolah atau rekan guru yang lain? Kalau menyampaikannya di luar, maksudnya tidak diketahui dengan siswa, kita face to face, maksudnya berdekatan dengan hati gitu. Jadi biar tidak tersinggung. Jadi Ibu langsung menyampaikan kepada Bu Tati. Ya, kepada Bu Tati dengan empat mata gitu, tidak di depan murid maupun guru yang lain gitu berdekatan. Berarti Ibu langsung yang menyampaikan ke Bu Tati, tapi Menyampaikan saran gitu. menyampaikan saran ke Bu Tati, tapi tanpa sepengetahuan anaknya. Apakah ada kemungkinan Ibu melaporkan kepada kepala sekolah? Kalau mungkin nanti itu masih berulang, kalau masih berulang ya kemungkinan bisa saya sampaikan ke kepala sekolah yang lebih berwenang di instansi ini. Tapi kalau dengan sekali saran sudah ada tindakan, ya tidak perlu. Nah Ibu, itu kan artinya keputusan Ibu ya menghadapi, melihat apa yang dilakukan oleh Bu Tati terhadap siswa. Jadi keputusan Ibu adalah memberikan saran kepada Bu Tati secara langsung. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam membuat keputusan itu ada 3 prinsip dalam berpikir. Jadi ada prinsip berpikir berbasis peraturan, itu artinya kita mengambil keputusan karena mengikuti aturan. Terus yang kedua ada prinsip berpikir berbasis hasil, artinya kita melihat hasil akhirnya. Jadi saya melakukan itu karena yang terbaik untuk kebanyakan orang.
Dan yang ketiga itu berpikir berbasis rasa peduli. Artinya memikirkan sesuatu itu dengan pemikiran apa yang saya lakukan ke orang, saya harapkan orang juga melakukan hal baik kepada saya. Nah, dari keputusan Ibu tadi, kira-kira apa dasar prinsip yang Ibu gunakan? Bisa menyangkut ketiga-tiganya. Yang pertama tadi apa? Berbasis peraturan. Peraturan memang ya tidak boleh menghukum secara fisik. Yang kedua peduli. Nah, berbasis Hasil. Kalau itu anak tidak didisiplinkan, hasilnya juga mungkin kurang baik untuk kedepannya. Dia akan lalai akan tugasnya, tanggung jawabnya, kedisiplinannya juga kurang. Yang ketiga juga ada apa namanya tadi? Berbasis peduli. Ya, peduli karena ini kita bekerja berdasarkan tim. Satu sekolah itu kalau satu ada yang bermasalah nanti bisa merembet jadi satu tim semua kena. Guru SD 2 padahal yang satu aja yang bermasalahan gitu. Jadi kita menjaga nama kor. Jadi itu peduli terhadap kepentingan sekolah. Iya, hasil juga. Dia menjaga nama baik kor juga. Itu peduli pada anak juga Bu. Iya. Nanti kalau itu sudah menjadi kebiasaan tidak mau melaksanakan tugas kewajiban belajar sebagai siswa, nanti selanjutnya akan seperti itu dibawa sampai dewasa mungkin. Jadi kita harus menanamkan rasa disiplin, tanggung jawab, juga kerja keras juga kan gitu. Ada pendapat lain lagi Bu? Maksudnya? Apa ada tambahan lagi atau sudah pas dalam menanggapi kasus Bu Tati? Ya, itu tadi ya pertama kita pendekatan dengan Bu Tati, face-to-face, menyampaikan saran supaya jangan sampai tersinggung orangnya, tidak di hadapan siswa, tidak di hadapan guru yang lain. Itu supaya nanti kalau memang itu sudah ada perubahan di lagi ya sudah, nanti kalau diulang lagi baru kita limpahkan ke kepala sekolah sebagai atasan langsung supaya tidak terjadi lagi gitu. Ibu, terima kasih untuk masukannya Ibu. Nah, demikianlah wawancara kita hari ini bersama Bu Yamina. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu ya. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Terima kasih.